Kemarin waktu acara ulang tahun aku, teman-teman aku ada yang curiga nggak ya kalau aku bisa beli stick puluhan juta dari tabungan aku? Kayaknya nggak mungkin ada yang curiga sih. Ini cuma pikiran aku aja. Non Vanessa, ayo berangkat ke sekolah. Pilot udah nunggu di pesawat. Oke, bodyguard. Mami aku berangkat sekolah ya. Iya sayang, kamu hati-hati ya. Gimana kemarin acara ulang tahun kamu? Teman-teman kamu suka kan sama sticknya? Iya Mi, teman-teman aku semuanya suka. Non Vanessa, maaf. Tapi kayaknya teman-teman Non Vanessa bakalan ada yang curiga deh sama Non Vanessa. Curiga? Curiga kenapa? Maksudnya gimana sih, bodyguard? Iya, jadi kemarin itu waktu acara ulang tahun Non Vanessa, salah satu temennya Non Vanessa itu ada yang tahu kalau harga stick di ulang tahunnya Non Vanessa itu sampai puluhan juta. Terus pas ditanya Non Vanessa bisa beli dari mana uangnya, Non Vanessa jawab, itu bisa dibeli karena Non Vanessa nabung. Vanessa, serius kamu jawab bisa beli dari hasil nabung? Iya Mi, emangnya salah ya Mi? Mereka curiga kenapa? Kan aku nabung. Aduh, Vanessa, kamu itu lupa ya? Uang jajan kamu itu kan bisa sampai ratusan juta, bahkan miliaran. Jadi wajar kalau kamu bisa punya tabungan yang banyak sampai bisa beli stick puluhan juta. Cuman kan teman-teman kamu gak ada yang uang jajannya sebanyak itu. Pasti teman-teman kamu itu ada yang curiga. Kenapa kamu bisa punya tabungan sebanyak itu untuk beli stick? Habisnya aku bingung banget nih mau jawab apa. Aduh Vanessa, Mami juga jadi bingung tau gak? Ya udah Non Vanessa, berangkat dulu yuk ke sekolah karena udah telat. Ya udah Mi, aku berangkat ke sekolah ya. Bye Mami. Bye. Aduh, semoga aja deh teman-temannya si Vanessa gak ada yang curiga. Sampai sekarang, gue masih mikirin kok bisa ya si Vanessa anak tukang bajai bisa beli stick harga puluhan juta tapi pakai tabungan dia. Mana ada sih anak tukang bajai yang tabungannya sebanyak itu? Gue curiga sama Vanessa. Gue harus ngetes dia hari ini. Lenong, udah mau nyampe sekolah kamu nih. Kamu kenapa sih? Kok kamu kayak lagi kelihatan mikirin sesuatu banget dari kemarin? Iya, apa sih yang kamu pikirin? Jadi, kemarin itu kan acara ulang tahunnya si Vanessa, anak tukang bajai kan, Ma? Pa? Terus di acara ulang tahun dia, ada stick yang harganya itu puluhan juta. Terus pas ditanya sama teman-teman aku, dia gimana caranya dia bisa beli stick mahal itu. Terus dia jawab kalau itu adalah hasil dari uang tabungan dia. Gak masuk akal banget kan, Ma? Pa? Hah? Mana mungkin sih seorang anak tukang bajai punya tabungan sebanyak itu? Nah, itu dia, Mah, yang bikin aku itu curiga banget sama si Vanessa ini. Ya udah, Lenong, kamu selidikin aja si Vanessa itu. Iya, Mah, Pah. Aku mau ngetes dia nanti di sekolah sama Jani. Kamu mau ngetes gimana, Lenong? Lihat aja nanti di sekolah. Lenong, kamu tadi nelpon aku ya? Maaf aku nggak angkat soalnya tadi aku lagi di jalan. Iya, ya udah nggak apa-apa. Berti, nanti kamu ceritain ya masalah hidup kamu ke si Vanessa. Kamu ceritain kalau papa kamu lagi butuh uang yang gede untuk biaya rumah sakit. Karena papa kamu lagi sakit. Iya, kamu ceritain masalah hidup kamu itu ya ke si Vanessa. Hah? Buat apa aku ceritain itu ke Vanessa? Aku mau ngetes dia. Dia itu bakal bantuin kamu nggak? Kalau misalnya kamu cerita lagi butuh uang untuk biaya rumah sakit. Kalau sampai dia bantuin kamu dengan ngasih kamu uang, itu tandanya aku makin curiga kalau ada sesuatu yang dia sembunyiin dari kita. Tapi kenapa harus aku? Sampai-sampai aku harus ceritain masalah papa aku ke Vanessa. Ya karena di antara aku sama Vanessa, kamu doang tuh yang gak pernah ngeledekin atau ngatain dia. Jadi dia pasti percaya sama kamu. Iya, bener. Dan cuma kamu doang kan yang punya cerita hidup yang sedih. Kamu gak mau ngelakuin. Kalau kamu gak mau ngelakuin, aku bakalan pecat mama kamu dari sekolah ini. Kamu lupa ya? Kalau aku itu pemberi donatur sumbangan biaya terbesar di sekolah kita. Jadi, aku bisa ngelakuin apa aja. Ya ampun, kalau aku nggak lakuin, nanti mama jadi dipecat dan biaya rumah sakit papa bakalan nggak bisa dibayar. Mau nggak mau, aku harus selalu nurutin dia. Iya udah Leno. Aku bakal lakuin apa yang kamu suruh. Oke, bagus.
Cepet sana, kamu tunggu dia di lorong sekolah. Iya, Lenong. Hai Bertie, selamat pagi. Pagi, Vanessa. Mulai beraksi nih. Iya, Lenong. Kita liatin aja mereka dari sini. Bertie, kamu kenapa? Kok kamu nangis? Aku lagi ada masalah, Vanessa. Aku lagi kekurangan uang. Papa aku itu sakit dan dirawat di rumah sakit. Tapi gaji mama sebagai guru nggak cukup untuk bayar biaya rumah sakit. Ya ampun, kasihan banget sih Bertie. Dia selama ini juga anak yang baik kok. Gak pernah ikut-ikutan ngatain aku atau ngeledekin aku. Aku bantu dia deh. Bertie, bentar aku ambil tas aku dulu. Bertie, ini aku ada sedikit uang. Semoga bisa membantu kamu ya. Hah? Vanessa? Ya ampun, Vanessa, ini berapa? Itu 5 juta aja kok, Bertie. Ya udah, kamu pegang ya buat pengobatan papa kamu. Ya ampun, kamu baik banget. Makasih banyak ya, Vanessa. Apa? Si Vanessa ngasih uang 5 juta buat bantuin si Bertie? Iya, Lenong. Bahkan kamu aja yang paling sultan di sekolah ini, kamu gak pernah ngasih uang sebanyak itu ke kita. Gak sia-sia kan, Jani, kita merencanain ini. Kamu lihat sendiri kan, masa seorang anak tukang bajai bisa bantu temannya dengan uang sebanyak itu? Iya, kayaknya ada yang disembunyiin deh dari kita. Besok, kita bakalan ngetes dia lagi dengan cara yang lain ya, Jani. Tuh kan, ini bener-bener gak masuk akal. Kemarin dia beli stik puluhan juta katanya pakai tabungan dia. Hari ini dia ngebantuin si Bertie dengan langsung ngasih uang 5 juta. Gue aja gak bisa kayak gitu. Kayaknya bener deh, ada yang disembunyiin sama si Vanessa. Nggak kerasa minggu depan aku ulang tahun. Gimana ya caranya supaya mami sama papi nggak ngerayain ulang tahun aku secara mewah? Aku nggak mau dirayain mewah-mewah gitu. Vanessa, minggu depan kamu kan ulang tahun. Mami sama papi udah siapin uang 20 miliar untuk ngadain acara ulang tahun kamu yang mewah. Iya, kita bakalan buat mewah kayak tahun-tahun sebelumnya. Tuh kan bener, pasti selalu kayak gini setiap ulang tahun aku. Karena minggu depan Vanessa ulang tahun, Tante bakalan beliin kado ya buat Vanessa hari ini. Ya ampun Dek Rebecca, gak usah repot-repot. Gak repot sama sekali kok. Aku cari kadonya hari ini ya Kak. Makasih banyak ya Tante. Iya, sama-sama Vanessa. Ya udah, sekarang aku harus ke mall untuk beliin kado mahal buat Vanessa. Aku beliin dia tas deh kali ini. Yeay, besok gue ulang tahun. Gue bakalan nyuruh-nyuruh si Vanessa anak tukang bajai buat ngelayanin gue seharian di hari ulang tahun gue. Rasain kamu Vanessa. Lagian, siapa suruh jadi anak tukang bajai? Dan sebagai sultan paling kaya di sekolah, hari ini gue bakal beli tas mewah untuk dipakai besok ke sekolah di hari ulang tahun gue. Dan gue harus pamerin ke teman-teman gue. Enong, kamu jadi mau yang mana tasnya buat kado ulang tahun kamu? Bentar ya, Mah. Aku mau lihat-lihat dulu. Soalnya aku pengen yang paling mahal. Semenjak aku balik dari Amerika, aku belum pernah ngasih kado ke keponakan aku, Vanessa. Kali ini untuk hadiah ulang tahun dia, aku mau beliin tas yang mewah yang limited edition yang cuma ada satu di Indonesia. Aduh, tas yang mana ya, Mah? Bentar ya. Halo Mbak, Mbak, saya mau tas yang ini ya. Oh, boleh Kak, itu harganya 50 juta. Mah, aku pengen yang itu, Mah. Yang dipegang sama tante itu. Oh, ya udah, Mbak, anak saya mau tas yang itu. Aduh, Bu, tas yang itu cuman ada satu di Indonesia. Ya udah sini, saya aja yang beli. Lah, nggak bisa gitu lah, Bu. Kan saya duluan yang mau beli. Ibu dari tadi nggak ada megang-megang tas ini. Saya duluan yang megang. Aduh, kamu itu nggak denger apa?
Tas itu harganya 50 juta. Emang kamu mampu buat beli tas itu? Dari penampilan kamu aja gak meyakinkan banget. Bu, jaga ya mulut ibu itu. Sini tasnya. Mah, ini mah, ayo bayar. Ya ampun, main rebut-rebut aja. Gak tahu sopan santun banget. Biarin, suka-suka anak saya lah. Nih mbak, saya mau bayar. Oke, baik bu. Bu, mohon maaf bu, ini saldonya tidak cukup. Hah, jangan-jangan uang yang ditransfer sama papa udah habis lagi. Ih, mama gimana sih? Malu-maluin aja deh. Aku mau tas itu, Ma. Ternyata nggak bisa bayar ya, Bu. Mbak, yaudah saya aja ya yang bayar. Nih, saya beli tas itu. Oke, baik, Bu. Ditunggu sebentar ya. Nah, ini sudah, Bu. Silahkan, sekarang tas ini yang hanya satu-satunya di Indonesia menjadi milik Ibu. Oke, makasih ya, Mbak. Bye, Ibu. Ih, Mama, tas itu cuma ada satu di Indonesia. Aku mau tas itu buat ulang tahun aku. Aduh, ya udah iya Lenong, kamu tenang aja ya. Mama bakalan beliin yang KW yang persis banget sama yang itu, persis sama kayak yang aslinya. Kamu tenang aja ya. Ya udah, pokoknya aku mau bawa tas itu besok ke sekolah pas aku lagi umumin acara ulang tahun aku besok. Bener-bener ngeselin banget sih. Kok bisa ada ya orang sesombong itu? Padahal kaya juga enggak. Tapi sombongnya udah keterlaluan banget. Semoga aja aku nggak akan pernah ketemu sama ibu itu dan anak itu lagi. Dek Rebecca, kamu beliin kado Vanessa sekarang. Ulang tahunnya masih minggu depan loh. Iya, nggak apa-apa kak. Aku mau kasih sekarang aja supaya ini jadi kado pertama di hari ulang tahun dia. Ya ampun, makasih ya Dek Rebecca. Sama-sama kak. Vanessa, ada apa tante? Nih, tante beliin tas buat kamu. Ya ampun Dek Rebecca, itu kan tas yang cuma ada satu di Indonesia. Harganya juga sampai 50 juta loh. Hah? Serius tante, ini cuma ada satu di Indonesia? Iya Vanessa, serius itu cuma ada satu di Indonesia. Kalau ada orang lain lagi yang pakai tas yang kayak gitu kayak kamu, berarti tandanya punya dia KW alias palsu. Tante pakai repot-repot segala beliin aku tas. Makasih banyak ya tante. Tas ini pokoknya bakalan aku pakai. Iya, sama-sama ya keponakan tante tersayang. Mama, mana tasnya yang tadi aku pengenin di mall? Ini Lenong, mama udah beliin kamu yang palsu. Sama persis kan tapi kayak yang tadi di mall. Oh iya, ma bener mirip banget. Ini sih kalau besok aku tunjukin ke teman-teman, mereka bakalan percaya kalau aku pemilik tas ini yang cuma ada satu di Indonesia. Ini mirip banget. Secara aku kan sultan. Mana mungkin mereka nggak percaya kalau aku mampu beli tas ini. Nah iya bener. Besok kamu pakai tas itu pas ke sekolah. Pasti dong mah. Mah gimana? Untuk acara besok ulang tahun di rumah udah siap kan? Soalnya besok aku bakalan undang teman-teman aku di sekolah. Udah siap dong. Mama sama papa udah ngeluarin uang 20 juta untuk acara ulang tahun kamu di rumah besok. Oke ma, soalnya besok aku juga bakalan undang si Vanessa anak tukang bajai itu buat aku suruh-suruh di acara ulang tahun aku dan bakalan aku suruh-suruh di sekolah besok pagi. Besok gue ulang tahun. Gue bakalan nyuruh-nyuruh si Vanessa anak tukang bajai buat ngelayanin gue seharian di hari ulang tahun gue. Rasain kamu Vanessa. Lagian, siapa suruh jadi anak tukang bajai? Dan sebagai sultan paling kaya di sekolah, gue bakalan bawa tas mewah ini yang cuma ada satu di Indonesia buat gue pamerin ke temen-temen di sekolah nanti.